Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jumria dengan NIM 105731118920 dari kelas akuntansi 20F. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas MIT semester dari mata kuliah Matematika Bisnis dan Keuangan yang dibimbing oleh Ibu Wahyuni SE MAK. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait bab 1 dan bab 2, yang dimana materi pada bab 1 yaitu yang pertama, konsep bunga sederhana dan nilai waktu dari uang. Yang kedua, manipulasi persamaan hak bunga sederhana. Yang ketiga, menghitung jumlah hari. Dan yang keempat, pembayaran dengan angsuran. Pertama-tama yang perlu kita ketahui, apa sih itu value of money atau nilai waktu dari uang tempel di of money adalah sebuah konsep kalkulasi nilai uang berdasarkan waktu. Konsep ini diterapkan karena nilai nominal uang pada saat ini mungkin berbeda-beda pada saat di masa yang akan datang. Secara matematis, hal tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu S1 dengan PRT, yang dimana rumusnya adalah S1 itu bunga sederhana P-nya adalah pokok, R dengan tingkat bunga per tahun. Bunga per tahun. Sedangkan T-nya adalah waktu dalam tahun. Karena satuan T adalah tahun, jika waktu T dinyatakan dalam bulan, kita dapat menggunakan persamaan T sama dengan jumlah bulan per 12. Sementara itu, jika T dinyatakan dalam hari, ada 3 metode untuk mencari nilai T, yaitu yang pertama, ada bunga tepat. Atau SIE dengan T dengan jumlah hari per 365. Dan yang kedua adalah bunga biasa atau SIO dengan T sama dengan 30 per 360. Dan yang ketiga adalah bunga bankers. Bunga bankers rule atau SIBR dengan T sama dengan jumlah hari per 360. Adapun contoh yang saya ambil yaitu Pak Amir menabung di Bank ABC sebesar Rp 1 juta selama 3 tahun dengan bunga 12% per tahun.
Hitunglah bunga tabungan yang ia peroleh jika perhitungan bank menggunakan bunga sederhana dan perhitungan bank menggunakan bunga majemuk. Yang pertama yaitu ketahui perhitungan menggunakan bunga sederhana. Diketahui P-nya adalah LP 1 juta. R-nya adalah 12% atau 0,12. T-nya adalah 3 dan SI-nya adalah CRT sama dengan 1 juta dan hasilnya yaitu 404.928. Dan yang kedua yaitu B. Perhitungan menggunakan bunga majemuk. Perhitungan menggunakan bunga majemuk. Yang P-nya adalah 1 juta. R-nya adalah 12% atau 0,12. T-nya adalah 3. CI-nya adalah P I tambah R dan hasilnya adalah 1 juta. Bunga yang dihasilkan dalam perhitungan bunga majemuk lebih besar daripada bunga yang dihasilkan dalam bunga sederhana. Kedua yaitu manipulasi persamaan bunga sederhana, yang dimana contoh yang saya ambil yaitu setelah meminjam selama 73 hari, Ibu Tina melunasi pembayaran bunga pinjamannya sebesar Rp 2.880.000. Berapa besarnya pinjaman Ibu Tina jika tingkat bunga sederhana 18% per tahun? Nah, di sini diketahui R-nya adalah 18% atau 0,18. T-nya 73/365. SI-nya adalah
RP 2.880.000, P-nya SI per RT. Hasilnya yaitu RP 2.880.000 per 0,18 kali 73 per 365 adalah 80 juta. Yang ketiga adalah menghitung jumlah hari. Adapun contoh yang saya ambil yaitu hitunglah jumlah hari antara tanggal 11 Juni dan 3 November. Di sini menggunakan perhitungan secara manual. Hari tersisa pada bulan Juni 19 hari 30 kurang 11 Juli 31 Agustus 31 September 30 Oktober 31 dan November adalah 3 dan jumlahnya yaitu 145 hari. Dan inilah contoh yang saya ambil dari menghitung jumlah hari dan hasilnya yaitu 145 hari. Yang selanjutnya yaitu pembayaran dengan angsuran. Dan adapun contoh yang saya ambil dari pembayaran dengan angsuran yaitu seorang pedagang menjual televisi seharga Rp 10 juta kepada Pak Abdi. Sebagai tanda jadi, Pak Abdi membayar uang muka sebesar Rp 2 juta dan berjanji akan mengangsur sisanya dalam 5 kali angsuran yang sama besar setiap akhir bulan dengan bunga sederhana 10% per tahun. Hitunglah besarnya angsuran Pak Abdi tersebut. Jadi di sini diketahui yaitu P-nya adalah Rp 8 juta. Kenapa bisa 8 juta? Karena 10 juta dikurang 2 juta. Dan R-nya yaitu 10% atau 0,1. T-nya sama dengan 5/12 dan S-nya yaitu P sama dengan P dan S-nya yaitu P 1
tambah RT. Dan hasilnya yaitu 8.333. Dan inilah hasil dari contoh yang saya ambil. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi bab 1 yaitu bunga sederhana. Dan selanjutnya yaitu bab 2 tingkat diskon dan diskon tunai. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 2 yaitu tingkat diskon dan diskon tunai. Jadi perlu kita ketahui apa sih itu diskon dan diskon tunai. Jadi diskon adalah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan pembelian barang atau jasa. Sedangkan diskon tunai disebut sebagai diskon yang diizinkan untuk pelanggan oleh penjual pada saat melakukan pembayaran pembelian sebagai pengurang harga faktur komoditas. Diskon tunai digunakan oleh penjual untuk memfasilitasi pembayaran yang cepat dan dengan demikian untuk menghindari risiko kredit. Jadi di dalam bab 2 ini terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu diskon dan tingkat diskon. Yang kedua manipulasi persamaan diskon dan diskon majemuk. Yang ketiga wesel dan yang keempat diskon tunai. Jadi kita masuk pada subbab yang pertama yaitu diskon dan tingkat diskon. Adapun rumus dari mencari besarnya diskon adalah B sama dengan S kelas 1 tambah RT. Jadi di sini saya mengambil contoh dari diskon dan tingkat diskon yaitu berapa besarnya diskon dari 8 juta selama 9 bulan pada tingkat bunga 10% per tahun. Jadi diketahui S sama dengan 8 juta R sama dengan 10% atau 0,1. T adalah 0,75. Juta dikurang 7.441.860,47.
Jadi hasilnya adalah 558.139,53. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu manipulasi persamaan diskon sederhana dan diskon majemuk. Adapun rumus dari diskon sederhana adalah S sama dengan P per 1 kurang DT. Dan rumus dari diskon majemuk yaitu S sama dengan P per 1 dikurang DC. Adapun contoh yang saya ambil yaitu Bapak Tri meminjam sebesar 50 juta selama 6 bulan dari sebuah bank yang mengenakan tingkat diskon 12%. Berapa besarnya diskon dan uang yang diterima Bapak Tri? Lakukan perhitungan dengan diskon sederhana dan diskon majemuk. Yang pertama yaitu diskon sederhana. Diketahui P-nya adalah 50 juta. D-nya adalah 12% atau 0,12. T-nya adalah 0,5 dan 50 juta. Jadi, hasil dari diskon sederhana yaitu 53.191.489,36. Selanjutnya kita masuk ke diskon majemuk, yaitu jadi hasil dari diskon majemuk yaitu 53.379,09. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang ketiga yaitu wesel. Perlu kita ketahui, wesel adalah janji tertulis seorang debitur atau pembuat wesel untuk membayar kepada atau atas perintah dari kreditur atau penerima wesel sejumlah uang dengan bunga atau tanpa bunga dan pada tanggal tertentu. Dan adapun rumus dari wesel yaitu S sama dengan P per 1 kurang DT.
Jadi adapun contoh yang saya ambil yaitu pada tanggal 21 April 2018, Khalid membeli barang seharga 5 juta. Jika membayar tunai, ia akan mendapatkan diskon atau potongan sebesar 4%. Untuk memanfaatkan potongan ini, ia menandatangani sebuah wesel tanpa bunga berjangka waktu 90 hari di bank yang mengenakan tingkat diskon 9%. Berapa nilai nominal wesel tersebut agar pedagang tadi mendapatkan jumlah uang tunai atau kas yang pas untuk pembayaran barangnya. Jadi potongan tunai potongan tunai 4% kali 5 juta sama dengan 200.000. Pedagang tersebut membutuhkan uang tunai diketahui P sama dengan 5 juta dikurang 200.000 sama dengan 4.800.000. Ladenya adalah 9% atau 0,09. T-nya adalah 90 hari dan 4.800.000 kali 90 per 365 sama dengan 4. Jadi hasilnya yaitu 4.938.938,08. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang keempat yaitu diskon tunai. Perlu kita ketahui, diskon tunai disebut sebagai diskon yang diizinkan untuk pelanggan oleh penjual pada saat melakukan pembayaran pembelian sebagai pengurang harga faktur komoditas. Diskon tunai digunakan oleh penjual untuk memfasilitasi pembayaran yang cepat dan dengan demikian untuk menghindari risiko kredit. Jadi rumus dari diskon tunai yaitu R sama dengan S1 per PT. Jadi adapun contoh yang saya ambil yaitu seorang pedagang membeli sebuah peralatan kantor seharga 40 juta dengan termin kredit
4/30 N/100, berapakah tingkat bunga efektif yang ditawarkan kepada pedagang tadi? Dengan catatan, jika pedagang tadi ingin mendapatkan potongan, ia akan membayarnya pada hari ke-30, dan jika tidak, ia harus membayar barang yang dibelinya pada hari ke-100, atau ada perbedaan waktu 70 hari. Jadi perbedaan jumlah yang dibayarkan atau diskon adalah 4% atau sebesar Rp 40 juta. 40 juta kali 4% sama dengan 1.600.000. Diketahui P-nya adalah 40 juta dikurang 1.600.000 sama dengan 38.400.000. S1-nya adalah 1.600.000. T-nya adalah 70/365. Jadi terdapat dua cara untuk menghitung diskon tunai. Cara pertama yaitu menggunakan rumus S1/PT, sama dengan 1.600.000 per 38.400.000 kali 70/365 sama dengan 0,2173. Jadi hasil dari cara pertama yaitu 21,73%. Dan untuk cara yang kedua yaitu R sama dengan 365/70 kali 0,04 0,96 sama dengan 0,2173 sama dengan 20. Dan hasil dari cara yang kedua yaitu 21,73%. Jadi sekian penjelasan dari video mid semester saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.